profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training ilmu hipnosis, sekarang saya akan sharing kepada Anda yaitu syarat keberhasilan ilmu hipnosis untuk digunakan bagi diri dan bagi orang lain. Saksikan video ini sampai selesai. Syarat keberhasilan penerapan ilmu hipnosis Anda sebagai operator, terapis, atau sebagai klien. Nah, yang pertama yang perlu Anda pahami adalah kan ya, setiap orang dapat hipnotis katanya. Cuman kan ada 10% katanya begini ya. 10% itu sangat mudah hipnosis. Pokoknya selama manusia itu bisa tidur, sahabat sekalian ya, kecuali manusia itu melek terus nggak tidur, itu berarti udah nggak bisa hipnotis. Tapi kan semua manusia tidur semua kan, sahabat sekalian ya. Nah, itu pembuktian pertama, semua orang bisa dihipnosis, bisa dihipnosis sekalian ya. Karena manusia, sekali lagi saya katakan, selama orang bisa tidur dan pernah tidur, berarti orang itu bisa dihipnosis. Nah, sekarang cuman kita kelompokkan ya. Ada yang mudah, ada yang moderat, ada yang sulit. Nah, ya, tapi ujungnya bisa. Nah, pertama, 10% menurut para peneliti hipnosis kayak begitu ya. Orang-orang ini sangat mudah dihipnotis, 10%. Kalau dalam satu kelompok 10% itu mudah. Ya, mudah sekali hipnotis karena dia sangat reseptif, cepet banget. Mudah masuk gelombang otaknya, dia dari alfa ke tetanya, gampang sekali dia tersadar ya, tidak sadar gitu ya. Nah, yang kedua adalah 85% katanya begini ya, yaitu moderat rata-rata. Lalu ada yang sulit juga. Jadi ada juga orang sulit di hipnosis, tapi bisa juga. Itu jumlahnya 5%. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada di sekelompok orang, ada 10% sangat mudah, sangat cepat sekali. Ada yang sangat cepat tidur. Yang kedua 85% moderat. 5% sulit hipnotis, tapi bisa sama sekali. Nah, inilah dengan dasar itu sahabat sekalian, kalau Anda melihat state hipnosis yang ada di TV gitu, yang di TV, makanya mereka terlebih dahulu dites, jadi nggak spontan sahabat sekalian ya, dites dulu. Tesnya gimana, ada tahapannya langsung terbuka di tesnya, atau dia diam-diam mendekati seseorang, mencoba dia si hipnotisnya gitu ya, terapisnya ini mendekati dengan tanpa Anda sadari gitu ya, dia mendekat, tes itu bisa dilakukan. Saya ceritakan banyak alat tes yang digunakan gitu ya, untuk apa? Ngetes level suggestibilitasnya. Orang ini gampang nggak dipengaruhi, ya, itu tes. Jadi kalau di TV atau namanya state hypnosis, untuk bikin apa show gitu ya, tes dulu sebelum mulai TV itu mulai ditayangkan. Tes dulu sebelum acara. Lempar tes, wah dia cepet banget. Nah, biasanya yang dipanggil ke depan ke stage, ke panggung adalah kelompok-kelompok yang tadi, yang 10%. Nah, 10%. Kalau yang lainnya susah ya nggak usah. Yang moderat aja jarang dipakai untuk di stage-nya. Jadi yang 10%, apalagi yang 5% yang enggak ya. Jadi itu jangan panggil stage. Makanya cepet banget, betul sama sekalian ya. Nah, jelas dulu ya, itu cara seleksinya sama sekalian. Jadi Anda sekarang orang nggak semuanya sama sekalian ya, ada yang gampang ya. Jadi sekarang udah paham ya, tidak semua orang. Jadi kalau yang ditampil itu semuanya sudah melalui tes dulu. Tesnya tes suggestibilitasnya. Syarat keberhasilan yang kedua adalah hipnosis ini membutuhkan suasana yang mendukung. Harus tenang, bebas gangguan, tidak ada banyak suara yang mempengaruhi, karena lagi-lagi kan ini kan terjadi komunikasi. Jadi biarlah state ini berjalan dengan baik. Nah, itu dulu ya kalau masih umumnya seperti itu sahabat sekalian. Nah, yang ketiga, syarat keberhasilan juga membutuhkan kerjasama dengan subjeknya, dengan kliennya. Jadi untuk kerjasama, apa tadi kan intinya kan, kalau kesulitan kepercayaan penting banget sahabat sekalian. Kalau nggak percaya ya nggak bisa ya. Percaya baru bisa di hipnosis. Untuk tujuannya macam-macam. Ada yang tadi state untuk show, state hipnosis. Kepentingan lain untuk pengobatan dan sebagainya. Ya. Kerjasama artinya saling percaya dan tidak akan dipermalukan atau dirusak. Tapi kan tadi kan nggak bisa ya diapakan gitu, karena ada tetap
memfilter otak manusia. Kalau bertentangan dia akan tolak. Nah, intinya adalah trust di sini. Jadi punya kita ya, tahan juga. Nah, hal yang keempat sahabat sekalian ya, saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, berikan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang Anda kenal untuk mereka juga mendapat pengetahuan sama dan juga sukses seperti Anda. Syarat keberhasilan adalah harus disesuaikan dengan kondisi subjek. Jadi disesuaikan kondisi subjek ya. Jadi si kliennya ya. Anda sebagai terapis, Anda sebagai seorang hipnotis, jadi subjeknya. Itu apa? Sikapnya, kepribadiannya, dan harapan subjek. Nah ini disesuaikan. Dia harapan apa? Saya ingin sembuh dong traumanya. Jadi dia ada dorongan dulu. Kondisi dia ingin kebutuhan apa? Supaya dia percaya diri, supaya dia jadi orang apalah gitu ya. Nah ini kan dibongkar nilai-nilai kangen, kan dicari dulu kan ya. Mungkin dia punya pengalaman apa sebelumnya, dia nggak pede, mungkin pernah dihina gitu ya. Nah nanti jadi ada komunikasi lebih dulu sahabat sekalian, sehingga kita bisa tahu sebagai terapis apa yang dia butuhkan, apa yang diharapkannya dia. Itu jauh lebih mudah untuk menghipnotis atau menolong dia. Ingat ya, hipnosis dalam rangka kita terapi. Jadi kita sebagai terapis gitu ya. Kalau untuk state lucu-lucuan tuh mau nggak dia mau seperti apa juga nggak apa-apa ya, karena memang dia butuh tampil aja sama sekalian ya untuk state. Tapi kalau untuk terapi, penyembuhan, menolong masalah PD itu harus ditanyakan dulu per subjek. Sikapnya kepada ilmu hipnosis. Kalau nggak percaya nggak usah lanjutkan. Nah, jadi kepribadiannya juga seperti apa ya. Itu keempat. Yang kelima, berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Jadi Anda waktu berkomunikasi adalah komunikasi dengan otak bawah sadarnya. Jadi bergerak di gelombang sadar, turun ke alfa, turun ke theta, kondisi trance, bukan tidur ya. Nah, bisa dibangunkan lagi ya, bangun, tidurkan lagi, terapi lagi, bangun, tes lagi gitu aja. Jadi ulang-ulang sama sekalian. Nah itulah ada 5 minimum persyaratan yang harus dimiliki seorang ya dalam menerapkan ilmu hipnosis. Tadi ingat ya, setiap orang bisa hipnosis. Lalu 10% sangat mudah, ini dipakai dalam stage. Lalu 8% moderat, 5% sulit, tapi bisa. Yang kedua, hipnotis membutuhkan suasana yang mendukung, tenang, ya, bebas gangguan, supaya kan suara kan begitu ya. Yang ketiga, membutuhkan kerjasama dengan subjek, artinya saling percaya. Nah, keempat, harus disesuaikan dengan kondisi subjek. Nah ini ya hadiahnya. Kelima, berkomunikasi di bawah sadarnya, kondisi trans. Trans itu ada level alfa, ada level theta. Nah itu nanti bisa macam-macam lagi ya, nanti kalau Anda. Nah itu persyaratan Anda supaya berhasil dalam ilmu hipnosis. Nah berarti proseduralnya sahabat sekalian untuk melakukan hipnosis di sini adalah membangun dulu relasi supaya orang itu percaya sama kita. Relasi, lalu membangun juga ekspektasi dia, harapan-harapan. Kenapa dia mau ditolong? Diterapi dengan pendekatan ilmu hipnosis. Kan pendekatan banyak ilmu terapi ya. Ada pendekatan ilmu psikologi, ada NLP, ada ilmu-ilmu terapi lain-lainnya. Tetapi kita tanya, kenapa Anda mau hipnosis? Berarti dia mesti tahu dulu. Nah yang ketiga di sini prosedurnya adalah mengaktifkan pikiran bawah sadarnya. Nanti kita belajar ya, gimana mengaktifkan pikiran bawah sadar seorang. Nah, konsisten. Ya di suasana sebagainya. Nah begitu ketiga, keempat baru Anda memberikan sugestinya. Kalau mengerti memperkenalkan bahasa tadi ingat ya, di bawah orang masuk ke bawah sadarnya supaya dia lebih rileks, santai. Supaya apa? Kalau begitu pikiran bawah sadar, berarti di bawah sadar itulah letaknya value-value, nilai-nilai, penyebabnya dia menjadi APD dan sebagainya. Itu kita bantu terapi di situnya. Nah kita bantu sambil apa? Berkomunikasi, bertanya, melakukan sugesti sama kalian. Lalu tes lagi gitu ya. Lalu berikutnya baru kita melakukan terapi, mensugesti di bawah pikiran bawah sadar dia. Nah, dalam kondisi apa? Alfa atau theta. Nah, banyakkan theta. Nah, inilah yang membedakan ilmu NLP dengan ilmu hipnosis. Kalau hipnosis kondisinya adalah si klien di sini atau yang mau diterapi ini adalah dia kondisinya otaknya di bawah sadar, kondisinya lagi benar-benar rileks banget, kondisi theta. Terapi sekalian. Nah, sugesti kalau sedangkan NLP tidak langsung sadar deh ya. Nah, jadi kemudian yang kelima baru membangun subjek dites kembali. Kalau sudah trauma bisa hilang kan gitu ya.
tes lagi berulang-ulang. Memang dalam proses penyembuhan dengan teknik hipnosis itu ada yang 1 kali langsung berhasil. Kenapa? Karena dia suggestibility tinggi. Ya, tadi kelompoknya 10%. Ada yang perlu 2-3 kali datang di terapi. Itu yang kelompoknya moderat. Nah, ada yang susah 5%. Mungkin bisa 10 kali sahabat sekalian di terapi. Gambar susah. Jadi itulah prosedur hipnosis yang perlu Anda kuasai dan pahami. Sahabat profesional, jadi sekarang Anda memahami ya bagaimana korelasi otak pikiran manusia dengan hipnosis. Dan juga Anda sekarang sudah tahu juga bahwa ada orang yang sangat mudah dihipnosis, ada yang moderat, ada yang sulit. Nah, itu nanti akan muncul teknik yang ada. Jadi Anda sekarang bisa melihat ya. Tapi kalau di toko langsung dihipnosis, langsung diserahkan barang-barangnya, itu bukan ilmu hipnosis barat. Tapi jangan-jangan di balik itu sudah ada oknum-oknum, sudah ada setan-setan bermain di sahabat sekalian ya. Jadi itu hipnosis ilmu timur ya. Nah, jadi harus Anda paham, bisa Anda terapkan pertama bagi diri Anda sendiri. Kalau sudah makin mahir, Anda bisa pakai menolong orang lain, atau juga dalam konteks Anda jualan atau bisnis sahabat sekalian ya, bisa Anda pakai. Semoga sukses memahami dan bisa menerapkan di dalam konteks profesional Anda, ada konteks juga sebagai Anda sebagai pengusaha. God bless you.